Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Alvis dan juga teman-teman semua. Saya saya ingin memaparkan hasil dari analisis saya terhadap PT Bank Negara Indonesia atau biasa dikenal dengan BNI. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadia Rizky Rahmatnya dengan NIM akhir 077. Oke. Untuk latar belakang dan juga tujuan esai ini adalah yang pertama, industri perbankan itu memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan juga menyalurkan dana masyarakat, yang di mana kompleksitas transaksi perbankan itu menuntut penerapan akuntansi yang sesuai dengan PSAK dan juga regulasi OJK. Nah, BNI sebagai salah satu bank BUMN yang terbesar itu memiliki aset 1,362 triliun dan juga dana pihak ketiganya sebesar 1,41 triliun. Nah, pada tahun itu merupakan angka pada tahun 2025. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, maka diperlukanlah nih analisis terhadap penerapan akuntansi, kinerja keuangan, dan juga bagaimana sih manajemen risiko BNI untuk menilai kesehatan bank. Nah, untuk tujuannya tersendiri mengapa essay ini dibuat adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi kewajiban negara, simpanan pihak ketiga, simpanan dari bank lain, serta komitmen dan juga kontingensi pada laporan keuangan BNI tahun 2025. Nah, berdasarkan SAK yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi kinerja keuangan BNI pada tahun 2025 melalui analisis rasio keuangan, yaitu CIR, NIM, NPL, ROA, dan juga BOPO. Dan juga untuk mengidentifikasi bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko seperti risiko kredit, likuiditas, dan juga risiko pasar, serta tingkat ketahanan BNI dalam menghadapi dinamika makroekonomi berdasarkan kerangka regulasi dari OJK. Next, oke, selanjutnya kita menuju ke profil dari Bank BNI. Bank BNI itu didirikan pada 5 Juli tahun 46 oleh R.M. Margono Jojo Hadikusumo sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Nah, pada tahun 1955 itu berubah status BNI itu menjadi bank umum dan juga bank devisa, di mana tahun 92 menjadi perseroan terbatas dan juga tahun 96 itu menjadi bank BUMN pertama yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta dan juga di Surabaya. Nah, untuk saat ini BNI itu memiliki 60% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah RI dan juga 40%-nya dimiliki oleh masyarakat. Untuk visi dan slogan, BNI mengusung slogan melayani negeri kebanggaan bangsa, dan juga menemani tiap langkah. Nah, BNI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi Indonesia. Untuk struktur dan jaringan, BNI itu berkantor pusat di Jakarta dengan 17 kantor wilayah, 197 kantor cabang, 1085 kantor layanan, dan juga 792 outlet lainnya. BNI memiliki jaringan internasional seperti di Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, Seoul, dan juga kantor perwakilan itu ada di Amsterdam dan juga di Sydney. Nah, untuk posisi ya, BNI ini berada pada
bank nasional terbesar keempat di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit, dan juga total dana pihak ketiganya. Dan BNI masuk dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2025. BNI memiliki entitas anak seperti BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures, BNI Remittance, dan juga Bank Mayora. Nah, pengawasannya itu BNI diawasi oleh Bank Indonesia, OJK, dan juga merupakan peserta LPS. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis. Yang pertama adalah akuntansi kewajiban dan juga simpanan. Nah, liabilitas segera BNI itu tercatat sebesar 5.761,37, di mana angka tersebut itu meningkat 4,47% dari tahun 2024. Hal ini, liabilitas segaranya itu mencerminkan kewajiban on demand seperti kewajiban user atau user bank atau ATM itu sebesar 2.522,41, dan juga simpanan sementaranya itu sebesar 1.310,97. Kemudian yang kedua itu ada simpanan nasabah, di mana BNI memiliki simpanan nasabahnya itu mencapai s- eh, 1 1 triliun. Itu mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Angka ini tuh meningkat 29,21%, yang didominasi oleh giro sebesar 439,5 triliun, kemudian pertumbuhannya itu sebesar 43,75%. Nah, kemudian yang kedua ada tabungan sebesar 286,5 triliun, itu tumbuh 11,23%, dan juga deposito berjangka sebesar 314,9 triliun, di mana pertumbuhannya itu meningkat sebesar 30%. Nah, yang ketiga ada simpanan dari bank lain. Di mana simpanan bank lain itu terjadi penurunan sebesar 37,6% menjadi 11.562.783 rupiah, di mana hal ini tuh mencerminkan strategi pendanaan yang lebih mengandalkan simpanan nasabah retail yang stabil dibandingkan dengan dana antar bank yang volatil. Yang kedua mengenai akuntansi komitmen dan juga akuntansi kontingensi. BNI mengungkapkan transaksi komitmen dan juga kontingensi secara komprehensif dalam catatan 45, di mana yang pertama itu adalah komitmen tagihan. Itu terdiri dari pembelian berjangka mata uang asing sebesar 248.337.611 rupiah. Kemudian yang kedua adalah komitmen kewajiban, yaitu terdiri dari penjualan berjangka mata uang asing sebesar 247 juta, dan juga itu fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 93 juta rupiah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontingensi kewajiban. Nah, itu tuh terdiri dari performance bonds sebesar 49 juta, dan juga advance payment bonds sebesar 22 juta, standby atau ALSI-nya itu eh, sebesar 16 juta, dan juga ada bank guarantees-nya, bank guarantees lainnya itu sebesar 15 juta. Nah, Bank BNI ini membentuk estimasi kerugian atas komitmen dan juga kontingensi sebesar 1.451.673 rupiah, di mana hal tersebut mengalami penurunan 2.273.422 rupiah dari
di tahun 2024. Nah, yang ketiga itu ada mengenai akuntansi pendapatan dan juga beban. Bank BNI itu menerapkan metode effective interest rate itu sesuai dengan PSAK 71 dan juga PSAK 109. Dan BNI ini untuk untuk kredit stage-nya itu berada di stage 3 atau credit impaired. Pendapatan bunganya itu diakui menggunakan cash basis. Hanya kas yang benar-benar diterima saja. Kemudian yang terakhir, CKPN-nya itu CKPN pinjaman yang diberikannya itu sebesar 35.860,626 rupiah, di mana CKP-nya ini yang individu sebesar 24 juta dan juga yang kolektif itu 11 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu mengenai kinerja keuangan ataupun rasio keuangan Bank BNI. Nah, kita bisa melihat nih untuk rasio-rasionya yaitu dari CIR di tahun 2025 itu mengalami penurunan di mana CIR ini sangat kuat dibandingkan dengan 2024. Kemudian yang kedua ada NIM, di mana juga tahun 2025 itu sangat sehat, mengalami penaikan lebih besar 3% dari 2024 tahun sebelumnya. Kemudian ada NPL growth, itu juga mengalami tren yang menurun, yang berarti NPL growth itu sangat rendah, kurang dari 5% dari tahun sebelumnya. NPL netnya itu juga sangat rendah, kemudian ROA itu sebesar 161,61%. Itu eh, mengalami lebih besar 1,5% dari tahun sebelumnya, yang artinya ROE 2025 ini sehat. Kemudian yang terakhir adalah BO sebesar 48,4%, di mana itu mengalami mohon maaf, mengalami kenaikan sebesar 94 sampai 96%, sangat efisien dari tahun 2024. Nah, total aset tahun 2025-nya ini sebesar 1 miliar, tumbuh 20,5%. Dan juga laba bersihnya sebesar 20 juta 111,40 rupiah. Oke, berikutnya adalah manajemen risiko. Dari sisi risiko kredit Bank BNI, yang pertama portofolio pinjamannya itu sebesar 899,5 triliun. Itu merupakan 66% dari total aset dari Bank BNI. Kemudian konsentrasinya itu konsentrasi Bank BNI yang terbesar itu ada perdagangan, restoran dan hotel sebesar 128,6 triliun, kemudian konstruksi sebesar 118 triliun, dan juga perindustrian sebesar 88 triliun. Nah, dari sisi kredit, BNI sendiri sudah menerapkan prinsip 4 Eyes, internal rating system, dan juga stress testing yang dilakukan secara berkala. Dari risiko likuiditas, simpanan nasabah Bank BNI sebesar 76,4% dari total liabilitasnya. Kemudian 79,1% simpanan jatuh tempo kurang dari 1 bulan atau sebesar 826 triliun. Nah, dan yang terakhir menerapkan Bank BNI ini sudah menerapkan LCR dan juga NSFR sesuai dengan aturan OJK dan juga Liquidity Contingency Plan. Dari sisi risiko pasar, Bank BNI memiliki posisi devisa netonya itu sebesar 1,13%, di mana hal ini tuh di bawah
jadi 5%. Kemudian, Bank BNI menggunakan VIR dengan metode historical simulation dan juga risiko ERRBB dikelola dengan skenario analisis dan juga stress testing. Oke, selanjutnya, ini merupakan rangkuman atau kesimpulan dari analisis laporan keuangan konsolidasian BNI pada 31 Desember 2025. Yang pertama, BNI tahun 2025 itu memiliki kondisi keuangan yang sehat, di mana kondisi keuangannya itu solid dengan total aset 1,362 triliun dan juga telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK dan juga regulasi OJK. Yang kedua, BNI pengakuan kewajibannya itu tepat, di mana BNI telah mengakui liabilitas negara, simpanan nasabah, dan juga simpanan dari bank lain itu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Simpanan dari bank lain itu memiliki risiko likuiditas lebih tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih ketat. Yang ketiga adalah pengungkapan komitmen memadai. BNI itu telah melakukan pengungkapan komitmen dan juga kontingensi yang komprehensif dengan estimasi kerugian itu 1,45 triliun. Di mana hal ini tuh menunjukkan kesadaran dan juga exposure risiko di luar laporan posisi keuangannya. Dan yang keempat itu adalah penerapan PES-AK 71. BNI itu telah menerapkan metode EIR dan juga metode ECL dengan pembentukan CKPN sebesar 35,86 triliun yang dimana angka ini tuh mencerminkan prinsip kehati-hatian BNI atas dalam antisipasi dari risiko kredit. Kemudian kinerja stabil yang dapat dilihat dari rasio keuangan itu menunjukkan pemodalan yang kuat. CAR-nya itu 20,66%, kemudian kualitas aset terjaga sebesar NPL itu 1,93%, kemudian efisiensi operasionalnya itu baik karena BOPO-nya itu 48,4% dan serta profitabilitasnya itu sehat karena ROA-nya itu sebesar 1,61%. Nah, yang terakhir, BNI ini memiliki ketahanan yang tinggi, di mana penerapan manajemen risikonya itu sangat komprehensif, yang mencakup risiko kredit, likuiditas, dan juga risiko pasar dengan stress testing yang menunjukkan kemampuan Bank BNI ini menyerap kerugian dan juga menjaga kecukupan likuiditasnya dengan sangat baik. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.